10 fakta kisah horor KKN di Desa Penari. Salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan adalah kuliah kerja nyata atau KKN, atau biasa dikenal dengan bentuk kegiatan pengabdian masyarakat pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN umumnya dilakukan 1-2 bulan sesuai dengan sistem perkuliahan mahasiswa. Tujuan adanya kegiatan KKN agar mahasiswa memiliki kesan yang menarik dan pengalaman. Namun beda halnya dengan akun Twitter anonim @simplem yang menceritakan pengalaman horor saat melakukan KKN bersama teman-temannya di suatu desa yang disebut Desa Penari. Kira-kira bagaimana fakta sebenarnya dari cerita horor KKN tersebut? Tapi sebelum lanjut, mari di-subscribe dan ikut channelnya, klik like dan juga share agar bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Bermula dari cerita yang ditulis di Twitter. Cerita yang berjumlah ratusan tweet di Twitter tentang pengalaman KKN di Desa Penari ditulis selama 11 hari dari tanggal 24 Juni 2019 dan selesai tanggal 5 Juli 2019 oleh akun anonim @simplem yang sengaja namanya disamarkan. Akun tersebut sempat mengatakan bahwa awalnya cerita yang mengisahkan teman-temannya ini tidak disetujui jika disebarkan. Namun karena ingin memberikan pelajaran kepada masyarakat, akhirnya ia membuka suara dan menceritakannya melalui tulisan sampai berbentuk thread di Twitter dan menyamarkan semua nama temannya, nama kampus, dan nama lokasi daerahnya. Kejadian horor KKN terjadi pada tahun 2009. Awal dari cerita ini menjelaskan bahwa ada sekelompok mahasiswa yang melakukan KKN selama 6 minggu di sebuah desa. Mahasiswa ini terdiri dari nama samaran Widya, Nur, Bima, Ayu, Wahyu, dan Anton. Sebelum memutuskan untuk pergi KKN, ibu dari Widya sempat mengeluh sebab lokasinya yang tidak bagus untuk ditinggali oleh manusia. Namun, akhirnya mereka berenam tetap berangkat menggunakan mobil F, menempuh sampai 4-5 jam, kemudian dijemput pakai motor oleh masyarakat dari desa. Setelah sampai di tempat tujuan, Widya disambut oleh nyanyian dan nada dari gamelan yang bertanda bahwa kejadian buruk akan datang. Terdapat 2 versi cerita. Cerita horor ini sebenarnya ada 2 versi, dari pandangan cerita Widya dan versi cerita Nur. Namun, konon cerita Widya lebih seram dibandingkan kisah Nur, sebab Widya memiliki sensitivitas yang lebih tajam tentang hal-hal mistis, dan Nur hanya bisa merasakan hal-hal alam gaib. Desa ini berisi banyak kuburan dan penuh sesajen serta bau kemenyan. Seharusnya untuk perjalanan ke desa hanya memakan waktu 30 menit, namun yang dirasakan oleh Widya bahwa ia merasakan selama 1 jam, dan sepanjang jalan melihat ada perempuan yang menari di pinggir hutan. Tempat lokasinya juga terdapat banyak kuburan yang ditutupi nisannya oleh kain hitam, dan di sampingnya ada sesajen. Pak Prabu sebagai masyarakat desa mengatakan bahwa hal ini bertujuan agar masyarakat yang tinggal mengetahui keberadaan makam. Namun disindir oleh Wahyu dan Anton bahwa orang bodoh juga bisa membedakan kuburan dan lapangan bola. Dan Pak Prabu membalasnya, "Semoga kamu tahu apa yang kamu omongkan," tulis akun @simpleman di Twitter. Di setiap rumah tidak ada kamar mandi. Saat mereka ingin menuju ke kamar mandi, ternyata di desa tersebut tidak ada kamar mandi di setiap rumah, melainkan harus ke bilik yang berisi air untuk pemandian dan ada beberapa sesajen. Ketika salah satu orang mandi, yaitu Widya, ia diikuti dan diperhatikan dari ujung rambut sampai kaki oleh seorang perempuan cantik. Momen inilah awal mereka diganggu oleh makhluk halus. Momen paling menyeramkan di cerita horor KKN. Salah satu mahasiswa yang bernama Widya melihat temannya Nur yang keluar dari kamar. kemudian menari-nari, dan ada suara gamelan. Kemudian Widya menyuruh Nur untuk berhenti.
Namun Nur malah berubah seperti sosok perempuan yang menyeramkan dan bola mata keseluruhannya berwarna hitam. Mengetahui hal ini, Widya teriak ketakutan. Kemudian Wahyu datang dan mengatakan bahwa selama ini Widyalah yang menari, bukan Nur. Ternyata Widya diikuti oleh penunggu desa. Widya dan teman-temannya mencoba pergi ke orang pintar dan meminum secangkir kopi yang bertujuan untuk memanggil para lelembut, dan jika seorang manusia meminum kopi ini akan merasa pahit dan tidak akan bisa menelannya. Jika seorang hantu yang meminum, maka kopi tersebut akan terasa manis. Hal ini dirasakan oleh Widya bahwa saat ia meminum kopinya, ia merasakan kopinya manis, dan ternyata benar kalau Widya sedang diikuti oleh hantu penunggu desa. Tidak cuma 6 mahasiswa, tapi berjumlah 14. Awal cerita, akun anonim di Twitter tersebut hanya menceritakan 6 orang yang mengikuti kegiatan KKN di Desa Penari. Namun, ternyata pada 26 Agustus 2019, akun tersebut mengatakan bahwa tidak hanya 6 orang yang mengalami hal ini, melainkan ada 14 orang. Alasannya, ia hanya ingin mempersingkat cerita, dan ia memohon maaf kepada para pembaca di Twitter karena telah membagikan informasi yang salah. Ada beberapa tempat yang dilanggar. Ternyata ketika mereka memasuki daerah di Desa Penari, ada beberapa tempat yang tidak boleh didatangi. Salah satunya adalah tempat sinden, yaitu tempat mandi penari sebelum tampil untuk manggung. Namun ternyata dipakai oleh Bima dan Ayu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan mengharuskan Bima menikahi seorang penunggu dari desa yang berbentuk ular guna bertanggung jawab. Tetapi hal yang paling mengejutkan adalah bahwa ternyata Bima dan Ayu meninggal 3 bulan kemudian. Bima mengalami kejang-kejang dan Ayu tidur dengan keadaan mata terbuka. Pesan dari cerita horor KKN di Desa Penari. Cerita viral mengenai KKN di Desa Penari ternyata memberikan banyak pesan, seperti kita seharusnya menjaga tata krama ketika memasuki daerah manapun, menjaga sikap perkataan apapun yang memang memberikan makna tak baik kepada tuan rumah dan masyarakat di sana. Terakhir, jangan melakukan kesalahan sekecil apapun. Semoga cerita ini memberikan pelajaran mengenai adat dan tata krama di suatu daerah tertentu.